Berlatar belakang di kota Minnesota, tepatnya di negara bagian Amerika Serikat pada tahun 1983, cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan kepada seorang pria yang sedang mengasah pisaunya di motel. Kemudian pria itu memasukkan seluruh pisaunya ke dalam koper. Saat akan masuk ke mobil, tiba-tiba pria ini melihat terdapat seorang wanita di ujung jalan yang sedang menelpon. Diketahui wanita itu bernama Carrie. "Ini si sayangku." Kemudian pria itu mencoba mendekati Carrie yang sedang menelpon. Lantas pria itu menawarkannya tumpangan. Tanpa pikir-pikir terlebih dahulu, si Carrie langsung naik ke mobil pria itu. Setelah Carrie masuk, terlihat si pria itu tiba-tiba tersenyum jahat. Melihat senyuman tak mengenakan itu, Carrie langsung menusuk pria tersebut tepat di bagian lehernya hingga tewas. Kemudian adegan pun berpindah dengan memperlihatkan kepada seorang penulis film horor yang bernama Zack. Ini orangnya saat itu ia sedang menelpon rekan kerjanya, dan kebetulan Zack juga sedang melakukan wawancara dengan seorang penulis majalah Vicious yang bernama Joel. Ini jelemana, pada malam itu Joel sempat memberi kritik buruk atas film horor yang dibuat oleh Zack. Maka dari itu Zack meminta saran agar dirinya harus membuat apa lagi. Namun si Joel malah menyarankan supaya Zack membuat film horor tentang sopir taksi. Dirasa sarannya terkesan main-main, Zack yang kesal pun langsung menyuruh Joel pergi dari hadapannya. So they know where you live, but they have zero connection to you. Maggie, can you show the correspondence for Vicious? Okay. See you, Jed. Singkat cerita, kini Joel sudah berada di kos-kosannya. Terlihat ia sedang merekam hasil naskah yang baru saja ia buat. Kemudian tak berselang lama, datanglah rekan satu kosan Joel yang bernama Sarah. Sarah diantarkan oleh seorang pria yang merupakan gebetannya. Setelah Sarah masuk ke kamarnya, kini Joel yang keluar dan ia melihat pria gebetan si Sarah yang masih berada di area kosan. Tak berselang lama, kemudian pria itu pun pergi menggunakan mobilnya. Joel pun langsung mencoba mengikutinya dengan menaiki taksi yang kebetulan lewat, hingga sampailah mereka di sebuah klub malam. Maksud dan tujuan Joel mengikuti gebetan si Sarah adalah hanya ingin tahu siapa sih pria itu, apakah dia pria baik atau jahat, karena bagi Joel ini menyangkut rekan sekosannya. Dengan alat perekamnya, Joel mulai melakukan pendekatan secara perlahan pada gebetannya si Sarah. Pada akhirnya Joel mengetahui nama dari pria itu, yaitu bernama Bob, nggak pakai spong. Di sini Joel mencoba membicarakan tentang wanita agar si Bob menceritakan tentang Sarah. Hingga akhirnya Joel pun berhasil mendapatkan ceritanya karena si Bob langsung menceritakan semua kencan yang telah dilewatinya bersama Sarah. Di mana pada kencan tersebut Sarah menceritakan tentang Joel kepada Bob, di mana Sarah menganggap Joel adalah seorang pria yang payah dan pencundang. Karena itulah Sarah ingin sekali segera pindah kosan dan ia tidak mau satu kosan lagi bersama Joel. Nice dinner. Some handhold. Asshole. Mendengar cerita miring itu, Joel langsung mematahkan percakapan itu dengan mengatakan mungkin Sarah bercerita seperti itu karena diam-diam suka dengan rekan satu kosannya. Karena memang di kehidupan nyata, biasanya seseorang akan menjelekkan atau membenci orang itu yang padahal nyatanya ia suka. Mendengar tanggapan Joel barusan, Bob sama sekali tidak marah, ia malah tersenyum sendiri dan pergi meninggalkan Joel begitu saja. Setelah Bob pergi, Joel yang sudah terlanjur berada di klub, ia pun mulai memanjakan dirinya dengan meminum ciu hingga sempoyongan. Kemudian ia berjalan menuju ruangan telepon. Secara tak sengaja ia bertemu dengan si Carrie yang sedang menelpon. Lantas Joel mengatakan, "Maukah kamu aku traktir minum cantik?" Namun si Carrie malah meminum minuman yang dibawa Joel. Kemudian ia pun pergi begitu saja tanpa berbicara sedikit pun. Setelah Carrie pergi, Joel menggunakan teleponnya untuk menghubungi si Sarah. Dikarenakan si Joel abok sehingga ia pun sulit berkata-kata. Dengan banyaknya alkohol yang Joel minum membuat si Joel jackpot alias muntah hingga muncrat ke teleponnya, dan hal itu membuat teleponnya harus konslet. Joel. Setelah Joel mencoba berjalan untuk mencari toilet, namun dirinya malah masuk ke dalam gudang dan pingsan di sana sampai klub itu tutup. Singkat cerita, ketika sudah tersadar, Joel mendengar beberapa orang yang sedang berdiskusi di sebuah ruangan. Ketika mencoba menelusuri asal suara itu, ternyata terdapat sekelompok orang di sebuah ruangan dan orang-orang itu terlihat seperti mafia yang sedang merencanakan sesuatu. Kita perkenalkan masing-masing dari mereka terlebih dahulu. Yang ini bernama Zack Harry, yang sipit bernama Hideo, pria berbadan besar dan
badan tinggi bernama Mike, seorang aki-aki kurus berkacamata bernama Fritz, dan pastinya di situ ada si Carrie. Melihat kehadiran Joel di pintu, mereka pun segera menyuruh Joel untuk masuk karena ternyata mereka sedang menunggu seseorang yang bernama Phil. Namun mereka sama sekali belum pernah bertemu dengan Phil sebelumnya. Jadi mereka semua mengira Joel adalah Phil. Awalnya Joel ingin jujur kalau dirinya bukan Phil, namun karena panik sehingga membuatnya malah meneruskan kebohongannya. Zach Harry menjamu Joel dengan sangat hangat dan mempersilahkan Joel untuk berbagi cerita dengan mereka. Di sini Joel mengetahui kalau Carrie dan yang lainnya ternyata sebuah kelompok spesialis pembunuh. Maka dari itu Joel menceritakan tulisan naskah horor yang telah ia buat sebelumnya, di mana Joel mengaku kalau dirinya merupakan sopir taksi psikopat yang sering membunuh para penumpang wanita. I pick them up, they come to me, and I just release. Beautiful, man. What? I don't need a drop ceiling. Setelah selesai bercerita panjang lebar, akhirnya Zach Harry memberikan mereka semua istirahat. Pada kesempatan ini, Joel berusaha melarikan diri dari tempat itu. Dengan perlahan-lahan, ia berjalan menuju pintu keluar. Namun, ketika hendak membuka pintu, tiba-tiba datanglah seseorang yang mereka tunggu sebelumnya, yang ternyata orang itu adalah si Bob. Kini Joel tahu bahwa si Bob sebenarnya adalah seorang pembunuh. Di sini, Bob sedikit mempermainkan Joel dengan menginterogasinya di hadapan teman-teman yang lain. Akibat pertanyaan Bob yang terus memojokkan si Joel, pada akhirnya Joel mengaku bahwa dia bukanlah orang yang mereka tunggu, yaitu si Phil. Mengetahui hal tersebut, kini para psikopat itu berniat akan menghabisi Joel saat itu juga. Namun Zach Harry tidak setuju. Ia malah berniat melepaskan Joel begitu saja. Akibat perkataannya itu membuat Zach Harry harus tewas dibunuh oleh rekan-rekannya sendiri. Saat kekacauan terjadi, Joel memanfaatkan momen itu untuk kabur. Ketika yang lainnya mencoba mengejar Joel, dengan cepat Carrie langsung memasukkan Joel ke ruangan dapur dan mengunci ruangan itu. Di sini nampaknya Carrie merupakan orang yang baik, bisa dilihat saat ia mulai berbohong bahwa dirinya telah membunuh Joel, yang padahal niat Carrie berusaha menyelamatkan nyawa si Joel. Kesal akan kejadian ini, Bob dan rekannya akan segera membunuh Joel dengan diiringi musik. Sedangkan di ruangan dapur, Carrie mulai mengenalkan satu persatu anggota dari kelompok pembunuhnya, di mana anggotanya itu terlibat dalam sebagian kasus pembunuhan tak terpecahkan di wilayah Amerika Utara. Yang pertama ada si Hideo. Ia merupakan seorang koki kelas atas, di mana ia sering memasak hidangan dari daging korbannya. Kemudian yang kedua ada si Mike, seorang monster pemarah yang mempunyai masalah dengan seorang ibu, di mana target utamanya adalah anak muda atau anak kuliahan yang sedang melakukan maksiat di tempat perkemahan. Dan yang ketiga ada Fritz, manusia tanpa perasaan yang suka berdandan ala-ala badut psikopat, di mana ia akan menyuntikkan semacam racun kepada tubuh korbannya sehingga si korban tidak bisa bergerak. Kemudian Fritz bisa membunuhnya dengan perlahan-lahan. Dan yang paling sadis di antara mereka semua adalah si Bob, karena Bob memiliki kemampuan di atas mereka, di mana ia memiliki otak yang cerdas, mudah berbaur dengan orang-orang sekitar. Tak hanya itu, ia juga mampu menyamar menjadi pria dan siapa saja dengan mengganti identitasnya. Dengan begitu, Bob lebih mudah untuk mengeksekusi korbannya dengan kemampuan yang ia miliki. How do you know all of this? Trust I've already said too much. It's a government You organ. said Bob is dating your roommate. To have it all go up in flames. Sekarang Bob dan rekan-rekannya sudah siap untuk membunuh Joel dan Carrie, di mana Hideo akan menyelinap ke saluran udara yang mengarah ke ruangan dapur, tempat Joel dan Carrie bersembunyi. Carrie dan Joel juga sudah siap akan serangan yang sebentar lagi datang. Pertama-tama mereka membuka lemari es yang dimana di situ terdapat jasad Phil. Ternyata Carrie lah yang telah membunuh Phil. Jika kalian ingat saat awal film, terdapat seorang pria yang mengasah pisaunya. Nah, ia merupakan Phil yang tewas dibunuh oleh si Carrie. Kembali ke rencana. Di sini Joel akan berpura-pura sudah tewas dengan organ dalam yang berhamburan. Tak berselang lama, Hideo pun muncul dari arah saluran udara. Sementara Fritz, ia mencoba masuk lewat pintu luar. Saat akan membuka pintu, dengan cepat Carrie memotong jari tangan Fritz hingga baru runtung.
Sementara Hideo, ia pun terkecoh dengan strategi yang dilakukan Carrie ketika ia fokus kepada Joel. Tiba-tiba dari arah belakang, Carrie muncul dan langsung menghajarnya. Kemudian Carrie pun langsung mencekek Hideo hingga tewas. Sementara di ruangan lain, Bob mulai mengecoh mental si Joel dengan mengatakan, "Aku akan mengencan Sarah untuk kedua kalinya, lalu membunuhnya. Aku juga tahu di mana rumahmu sekarang." Akibat perkataan itu membuat Joel panik dan langsung menekan alarm kebakaran. Namun di sini Bob yang sangat pintar, ia pun pergi keluar klub dan langsung menelpon polisi dengan beralibi melaporkan kejadian pembunuhan di klub tersebut. Jadi Bob menjadikan Carrie dan Joel sebagai tersangka atas pembunuhan Zach Harry. Oh, yes, 911. Booth, a lesbian haircut. I think she is an accomplice. Questions. Let's go! Chop, chop! Tak berselang lama, pada akhirnya datanglah pihak kepolisian yang langsung menangkap Joel dan Carrie. Sementara Bob dan kedua teman psikopatnya menyaksikan penangkapan itu dari dalam mobil. Mereka sangat senang karena rencananya berhasil. Singkat cerita, ketika sudah sampai di kantor polisi, Carrie memberikan keterangan dan kesaksian pada detektif bernama Doyle. Namun Doyle tidak percaya dengan semua yang dikatakan Carrie. Carrie juga memberitahu kepada detektif Holland, ini orangnya, bahwa sebentar lagi akan datang serangan dari mereka yang membuat laporan palsu ini. Namun perkataan itu tidak membuat pihak polisi percaya begitu saja dan tidak peduli dengan perkataan Carrie. Kemudian dua detektif itu memanggil rekan yang satu lagi bernama Tony, ini jelemana, untuk mendiskusikan bagaimana caranya menangani Joel dan Carrie. Doyle memberikan usul untuk memasukkan mereka ke sel sementara sampai penyelidikan di TKP selesai. Setelah itu Tony pun memberikan izin kepada Joel untuk menghubungi teman kosannya, yaitu si Sarah. Joel pun langsung menelpon Sarah dan memperingatkan agar berhati-hati dengan Bob. Joel menceritakan semua kejahatan Bob pada Sarah. Namun Sarah tidak percaya begitu saja dengan penjelasan Joel. Malah terkesan Joel mengganggu hubungan mereka. Story, okay? Don't worry about it. I had to pretend to be a serial killer. Okay, I'm coming to get you. No, Sarah, do not. I'm leaving. No. Setelah itu Joel dan Carrie dimasukkan ke sel yang berbeda, namun sel mereka saling berhadap-hadapan, jadi mereka masih bisa berkomunikasi. Tak berselang lama, akhirnya Bob datang ke kantor polisi dengan menyamar sebagai agen khusus dari kantor pusat. Ia beralibi ingin bertemu dengan dua orang pembunuh, yaitu Carrie dan Joel. Setibanya di sel, Joel berusaha memberitahu kepada kedua detektif bahwa agen khusus ini adalah Bob yang diceritakannya dan ialah pelaku yang sebenarnya. Bob hanya menyamar dengan menggunakan kumis palsu. Mendengar perkataan Joel yang menyebut kumis membuat salah satu detektif marah karena ia juga memiliki kumis. Nah, pada momen ini dimanfaatkan oleh Bob untuk memperkuat penyamarannya. Kemudian Bob meminta kepada dua detektif itu untuk meninggalkannya sendirian bersama Joel dan Carrie supaya ia bisa memberikan ancaman pada mereka berdua. Unstable. That close. You got your... Rock hard right now. Sementara di ruangan lain, ketika si Tony sedang antang membaca majalah, tiba-tiba dari arah belakang, Fritz berhasil menyuntikkan racun tepat mengenai leher si Tony. Hal itu membuatnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Kemudian Fritz langsung menancapkan paku di tarangnya si Tony hingga membuatnya tewas mengenaskan. Sementara di sisi lain, ketika kedua detektif itu sedang mengobrol bersama Bob, tiba-tiba listrik di kantor polisi itu ngajepret alias padam. Maka dari itu Doyle pun mencoba mengeceknya ke ruang instalasi. Ketika akan menyalakan kembali listriknya, tiba-tiba Mike muncul yang langsung membunuhnya menggunakan golok. The regulation rain jacket. Dan kini yang hanya tersisa tinggal si Holland. Dengan mudahnya Bob langsung membunuhnya saat itu juga dengan cara menancapkan dua pensil di telinganya si Holland. Sedangkan di sel tahanan, akhirnya si Carrie berhasil membuka pintu sel. Ia juga berhasil mengeluarkan Joel dari selnya. Saat Bob dan kedua rekannya kembali ke sel untuk membunuh Carrie dan Joel, ternyata mereka berdua sudah tidak ada di sana. Sementara itu Carrie pun berhasil menyelamatkan Joel keluar dari kantor polisi, karena jika Joel ikut, maka hal itu akan menjadi beban bagi si Carrie. Ia juga berniat menghabisi tiga psikopat itu terlebih dahulu. I don't need.
Sementara ketiga psikopat itu berusaha mencari Carrie di setiap sudut ruangan. Dan ketika Mike berada di ruang instalasi, Carrie berhasil menghajar Mike hingga tewas. Tak berselang lama, si Sarah malah datang ke kantor polisi untuk menjenguk Joel. Fritz yang mendengar suara seseorang dari luar, ia pun mencoba memancing agar Sarah masuk ke dalam jebakannya. Ketika Carrie berhasil menyalakan kembali listriknya, tiba-tiba sudah ada Fritz di belakang Sarah. Sarah yang kaget dengan spontan langsung memukul Fritz hingga membuatnya kesakitan. Tak lama kemudian Joel kembali masuk ke kantor. Ia tak tega meninggalkan Carrie sendirian untuk membunuh ketiga psikopat itu. Kedatangan Joel membuat Sarah kesal dan memarahan. Setelah itu Carrie muncul dan memerintahkan kepada Sarah untuk menunggu di luar saja, sedangkan Carrie akan membunuh Fritz saat itu juga. Setelah berhasil membunuh Fritz, tiba-tiba Bob muncul dari arah belakang yang langsung menusuk si Carrie. Joel yang melihatnya pun mencoba membantu Carrie hingga membuat tangan Joel ikut tertusuk. Tidak menyerah begitu saja, Joel terus menyerang Bob hingga ia berhasil ngabewetkeun telepon tepat mengenai wajahnya. Kesempatan itu Joel manfaatkan untuk segera membawa Carrie pergi dari sana. Di luar, Sarah sudah menyiapkan mobil. Mereka pun langsung tancap gas dengan mobil itu. Bahkan Bob yang mencoba menghalangi pun ditabrak begitu saja oleh mereka. Hingga pada akhirnya mereka sampai di rumah sakit Kartini. Joel dan Carrie pun segera ditangani oleh pihak medis. Karena luka Joel tidak parah, ia hanya diobati saja dan menunggu di luar bersama Sarah. Setelah itu, Joel mencoba pergi ke toilet dan tak sengaja ia melihat bercak darah di lantai. Joel mencoba mengikuti bercak darah tersebut yang membawanya menuju ruangan ganti. Betapa terkejutnya Joel melihat tas berisi pakaian Bob sebelumnya. Sadar atas kehadiran Bob di rumah sakit Kartini, Joel pun langsung berlari menuju ruangan Carrie dirawat. Dan benar saja, Bob sudah berada di sana dengan menyamar sebagai dokter. Joel yang refleks langsung berteriak hingga membangunkan Carrie yang sedang terbaring. Kemudian mereka bekerja sama melawan si Bob. Dengan sisa tenaga yang dimiliki Carrie, pada akhirnya Carrie dan Joel berhasil membunuh seorang psikopat sadis. Oh, hey. Setelah selesai, Joel segera pergi membawa Carrie dari rumah sakit dan meninggalkan Sarah di sana. Sarah hanya bisa tersenyum melihat Joel pergi bersama Carrie. Entah kenapa ini si Sarah, apa mungkin yang dikatakan si Joel pada Bob benar kalau si Sarah ini sebenarnya suka kepada Joel. Namun ternyata Joel lebih memilih pergi dengan Carrie. Jadi Sarah hanya bisa tersenyum dengan luka di hati. Tapi tenyaholah, ya udah kanjut. Son of a bitch. Adegan terakhir memperlihatkan Joel datang ke sebuah restoran cepat saji. Terlihat kini penampilan Joel sudah berubah drastis. Saat Joel mencoba memesan makanan, nampaknya karyawan itu sedikit grogi. Joel yang menyadari terdapat keanehan, ia pun berpura-pura pergi ke kamar mandi. Namun ketika sudah sampai di sana, ternyata karyawan yang asli sedang disekap oleh psikopat yang berpura-pura. Tiba-tiba datang si Carrie dari arah belakang yang langsung melemparkan kapaknya tepat mengenai kepala psikopat itu. Setelah semua adegan beradrenalin yang penuh dengan berbaku hantaman, kini Joel bekerja sebagai asisten Carrie untuk memberantas semua kejahatan di kota. What more can you want? Dan film pun anggesan. Vicious Fun adalah sebuah film horor komedi. Film ini juga merupakan salah satu bagian paling menghibur dari keseluruhan film. Para karakter psikopat di film ini seakan-akan diambil dari filmnya masing-masing. Ya, contohnya si Mike, seperti karakter Jason Voorhees yang suka membunuh anak-anak muda di perkemahan. Para pembunuh sadis ini memiliki karakteristik serta keunikan masing-masing. Yang satunya hanya terobsesi dengan kesadisan dan pembantaian. Ada yang membunuh dengan sangat teliti dan penuh perhitungan. Bagian kocak lain dari film ini juga dari para karakter petugas kepolisian yang digambar secara satir. Segalanya dalam film ini benar-benar mewakili horor tahun 80-an. Mulai dari grafik membuka film, karakter Joel sendiri tampak seperti seorang remaja dari era tersebut. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di perairan dangkal mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.